Hi, welcome to the Island of Tolerance. Di balik predikat Pulau Toleransi terdapat sebuah kearifan kuno, Trikaya Parisuda. Filosofi kuno ini merupakan landasan budaya masyarakat Bali. Sebuah filosofi yang membimbing individu ke arah kehidupan yang harmonis. Filosofi ini menekankan pentingnya hidup seimbang dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Konsep yang sederhana namun kuat, kemurnian pikiran, kemurnian ucapan, kemurnian tindakan. Ketiga prinsip ini dipandang sebagai dasar untuk hidup berintegritas dan damai. Trikaya Parisuda bukan hanya seperangkat aturan, tetapi jalan hidup. Mendorong individu untuk memupuk pikiran positif, berbicara dengan baik dan bertindak dengan berdasarkan dharma. Tentang menyelaraskan dunia batin kita dengan dunia luar kita. Ketika pikiran, perkataan, dan tindakan kita selaras, kita menciptakan kehidupan yang damai dan seimbang. Filosofi ini tertanam kuat dalam budaya masyarakat Bali. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan pentingnya manacika, wacika, dan kayika parisuda. Ajaran-ajaran ini diwariskan turun-temurun dari ajaran Hindu yang universal, menjadikan nilai-nilai harmoni dan keseimbangan ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali. Adalah sistem kepercayaan yang meresapi setiap aspek kehidupan masyarakat Bali. Baik di pasar yang ramai maupun di pura yang tenang, prinsip-prinsip Trikaya Parisuda selalu hadir. Keterkaitan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ini membentuk dasar kehidupan yang damai dan seimbang. Kearifan abadi ini yang terus membimbing masyarakat Bali dalam hidup yang harmonis. Manacika Parisuda, menekankan pemurnian pikiran, adalah praktik yang mendorong perhatian dan kesadaran diri, menuntut kita untuk menyadari sifat pikiran kita. Tiap individu memupuk pikiran positif yang dapat mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan dan menyenangkan. Ini berarti melepaskan negativitas yang seringkali mengaburkan penilaian kita dan mempengaruhi kesejahteraan kita. Negativitas termasuk kemarahan, kecemburuan, dan niat buruk. Emosi-emosi negatif itu dapat merusak kesehatan mental dan emosional kita. Sebaliknya, kita harus merangkul emosi positif seperti kasih sayang, kebaikan, dan pengertian. Emosi positif akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan koneksi. Pikiran kita sangat kuat. Pikiran membentuk persepsi kita dan mempengaruhi tindakan kita. Pikiran juga mempengaruhi interaksi kita dengan dunia di sekitar kita, yang akhirnya mempengaruhi hubungan dan pengalaman kita. Manasa nicayam kritwa, tato wasa widyate, kriyate karmana pascat pradanam, wahai manastata, adalah sloka dari kitab Sarasa Muscaya. Artinya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi sumbernya. Intinya, pikiran kita ibarat benih yang dapat tumbuh menjadi kenyataan. Sloka itu menyoroti hubungan langsung antara pikiran kita dan konsekuensinya. Pikiran positif mengarah pada hasil yang positif. Pikiran negatif akan menjadi lahan subur bagi penderitaan. Pikiran-pikiran itu dapat terwujud menjadi tindakan. Yang negatif akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, pikiran positif membuka jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Mari pupuk pola pikir positif agar mengubah hidup kita dan dunia di sekitar kita menjadi lebih baik. Wacika Parisuda berfokus pada kemurnian ucapan dan dampaknya yang mendalam. Kata-kata kita membawa bobot dan makna yang sangat besar. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai secara mendalam. Prinsip ini mendorong kita untuk selalu berbicara dengan kebaikan dan kejujuran. Hindari gosip, bahasa kasar, dan kebohongan dengan segala cara. Sebaliknya, pilihlah kata-kata yang membangkitkan semangat, menginspirasi, dan meningkatkan kerukunan antar manusia. Sarasa Muscaya mengatakan, Pulaka iwad nyesu, putika iwa paksisu, tadrsaste manusyesu, yesam darmona karanam. Berarti, adapun orang yang sama sekali tidak melakukan tindakan berdasarkan dharma adalah seperti padi yang hampa atau telur busuk. Kenyataannya ada, tetapi tidak ada gunanya. Maksud sloka itu ialah, kata-kata kita tidak boleh menjadi wadah kosong tanpa makna. Kata-kata harus selalu membawa makna dan niat yang baik. Dengan memperhatikan apa yang kita katakan, kita berkontribusi pada lingkungan yang lebih positif dan saling menghargai. Efek reak dari tindakan kita. Kayika Parisuda berpusat pada kemurnian tindakan. Ini mendorong kita untuk bertindak dengan integritas, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap semua makhluk. Tindakan kita harus selaras dengan pikiran dan perkataan, hindari yang dapat menyakiti orang lainnya.
Sebaliknya, berusahalah bertindak yang berdampak positif untuk diri kita dan sekitar. Lebih lanjut, dalam Sarasa Muscaya dikatakan, Yetu Dharma Masuyante, Budi Mohan Vita Jana, Apataga Catam, Tesamanu Yatati Pidiate. Berarti, orang yang ingkar akan perbuatan yang bersandarkan dharma disebabkan karena angkuhnya serta tetap ia melakukan perbuatan adharma. Juga yang mengikuti tindakannya itu pasti kesedihan yang akan dialaminya. Maksud sloka itu adalah setiap tindakan, baik besar atau kecil, dapat menciptakan efek reak. Dengan memilih tindakan yang berakar pada kebaikan atau dharma, kita berkontribusi pada dunia yang lebih harmonis dan damai. Menemukan kedamaian di dalam dan menyebarkannya keluar. Keindahan Trikaya Parisuda terletak pada kesederhanaan dan kepraktisannya. Adalah filosofi yang melampaui batas budaya dan agama. Siapapun bisa mempraktikannya. Dengan memurnikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita memupuk kedamaian batin. Kedamaian batin ini kemudian menyebar keluar, menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang berusaha untuk hidup dengan prinsip-prinsip ini. Itu akan menjadi dunia yang dipenuhi dengan kasih sayang, pengertian, dan kedamaian. Meskipun mungkin tampak seperti mimpi utopis, semuanya dimulai dengan komitmen setiap individu untuk memperbaiki diri. Kearifan kuno untuk semua zaman. Di dunia yang serba cepat dan seringkali kacau ini, ajaran Trikaya Parisuda menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Kita terus-menerus dibombardir dengan negativitas. Negativitas ini berasal dari berita, gosip dari orang lain, media sosial, dan bahkan pikiran kita sendiri. Sangat mudah untuk terjebak dalam pusaran negativitas. Namun, Trikaya Parisuda adalah jalan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan anggun dan tangguh. Dengan menambatkan diri pada prinsip-prinsip kemurnian dan kepositifan, kita dapat menciptakan rasa damai batin. Kedamaian batin ini kemudian menjadi perisai kita melawan negativitas dunia. Hidup harmonis dengan Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda bukan tentang mencapai kesempurnaan, ini tentang kemajuan. Ini adalah perjalanan perbaikan terus-menerus, di mana setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah peningkatan diri. Ini tentang berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Berarti menerima kekurangan kita dan belajar dari kesalahan kita, memahami bahwa pertumbuhan adalah proses bertahap. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk membuat pilihan sadar. Pilihan-pilihan ini, betapapun kecil kelihatannya, membentuk jalan kita dan menentukan perjalanan kita. Pilihan-pilihan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip Trikaya Parisuda. Dengan melakukannya, kita memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan nilai dharma. Dengan memupuk kemurnian dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita memulai perjalanan transformasi diri. Transformasi ini tidak hanya internal, tetapi juga tercermin dalam interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Perjalanan transformatif ini tidak hanya bermanfaat bagi kita secara individu, tetapi juga menciptakan efek riak, menyebarkan kedamaian dan harmoni ke seluruh komunitas kita dan dunia. Ketika kita mengubah diri kita sendiri, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Trikaya Parisuda adalah kearifan abadi. Kearifan ini telah membimbing orang menuju kehidupan yang seimbang dan harmonis dari generasi ke generasi. Adalah jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan memuaskan. Dengan mengikuti prinsip universal ini, kita dapat menemukan kedamaian batin dan berkontribusi pada dunia yang lebih harmonis. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan yang cerah, penuh kasih sayang, dan penuh pengertian.